Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, siswa hebat, bersemangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz. Kali ini Ustadz akan menyampaikan materi PPKN seputar Pancasila. Simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini diberikan kemudahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Mari anak-anak kita membaca surat Al-Fatihah. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian, ayat Al-Quran apa yang berhubungan dengan materi kita hari ini? Mari kita buka Quran Surat Fusilat ayat 46, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Jadi anak-anak, sangat berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu berbuat kebaikan, saling menghormati antar sesama, bekerja sama, toleransi, dan membina kerukunan. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami? Apakah anak-anak masih ingat atau sudah lupa? Lambang dari burung Garuda ada 5. Yang pertama, lambangnya bintang. Nah, itu nomor 1 bintang. Nomor kedua yaitu rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Dan yang kelima, padi dan kapas. Silakan anak-anak diisi di bukunya. Sila pertama, lambangnya bintang, bunyinya bagaimana? Nah, pasti anak-anak bisa mengisi dengan benar. Silakan diisi sampai sila kelima, yaitu padi dan kapas. Bunyinya sila Pancasilanya bagaimana? Gitu ya anak-anak, bisa dipahami. Selanjutnya, cara memberikan pendapat yang baik. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, tidak memotong saat pembicaraan. Yang ketiga, intonasi bicara atau nadanya. Yang keempat, jangan ragu. Selanjutnya, contoh kalimat pembuka untuk memberikan pendapat. Yang pertama, saya setuju. Titik-titik. Selanjutnya, itu sangat benar. Titik-titik. Saya rasa. Titik-titik. Bagaimana jika. Titik-titik. Menurut pendapat saya. Titik-titik. Berdasarkan pandangan saya. Titik-titik. Baik anak-anak, silakan disimak pada gambar 1 di buku anak-anak semuanya. Di situ ada gambar anak yang sedang mengibarkan bendera merah putih. Nah, anak-anak disuruh memberikan pendapat. Silakan mencoba memberikan pendapat. Ustadz kasih contoh.
Menurut pendapat saya, anak-anak tersebut memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Mereka bersemangat mengibarkan sang merah putih. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan caranya memberikan pendapat dengan baik? Selanjutnya, anak-anak mencoba nomor 2 dan seterusnya. Baik anak-anak, untuk berikutnya anak-anak dapat melihat pada gambar di layar. Nah, apa yang ada di benak kalian ketika melihat gambar tersebut? Nah, sekarang kita bahas sikap yang mencerminkan cinta terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Nah, bagaimana kalau rumah kita bersih? Pasti akan nyaman. Yang kedua, menanam pohon. Nah, ini juga sangat penting, menanam pohon. Ketika hutan-hutan kita banyak ditebangin, maka akan terjadi banjir. Namun akan tetapi ketika di hutan kita itu masih banyak tanaman atau pohon-pohon yang besar, nah itu ketika hujan akan diserap oleh akar-akar pohon tersebut. Yang selanjutnya, hemat air. Gunakan seperlunya saja. Untuk yang terakhir, membuang sampah sesuai jenisnya. Sampah itu dibagi menjadi 2, biasanya yang organik dan non-organik. Gitu ya anak-anak. Sampai di sini paham? Baik anak-anak, untuk yang berikutnya Ustadz akan menyampaikan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Apa saja sikap yang sesuai dengan Pancasila itu? Yang pertama, saling menghormati antar manusia. Artinya, baik muda maupun tua itu saling menghormati. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Misal, kita beragama Islam, teman kita beragama non-Islam. Nah, sehingga teman itu kita paksa masuk Islam, masuk agama kita. Itu tidak boleh. Berarti tidak sesuai dengan sikap Pancasila. Yang berikutnya, bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Jadi, ketika kita kerja bakti misalnya, di sana ada orang yang lain agama, tidak usah bergabung dengan orang itu. Nah, itu tidak boleh. Itu juga termasuk bukan sikap yang sesuai. Yang berikutnya, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Nah, misal anak-anak pergi ke Bali. Nah, di sana kan mayoritas agamanya Hindu. Nah, anak-anak kalau pendatang harus beradaptasi dengan lingkungannya. Harus toleransi. Gitu ya. Untuk yang berikutnya, membina kerukunan hidup antar manusia. Nah, kerukunan ini juga sangat penting. Ketika sudah terciptanya kerukunan, maka akan tercipta juga kedamaian. Nah, itulah sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Bisa dipahami anak-anak sampai sini? Baik anak-anak, untuk materi kita yang terakhir yaitu pentingnya kerja keras. Apa itu pentingnya kerja keras? Nah, sekarang simak. Nomor 1, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk pendewasaan diri. Yang ketiga, menjadi individu yang tahan banting. Artinya, tetap kita teguh pendirian kita,
tujuan kita itu apa, tetap teguh dan tidak tergoda oleh siapapun. Yang berikutnya, yang keempat, memiliki pengalaman yang lebih luas, yang lebih banyak, dan sebagainya. Yang kelima, untuk tujuan masa depan. Ini sangat cocok sekali bagi anak-anak kelas 6 ini, karena tujuan kamu masih panjang sekali. Ketika kamu selesai SD, masih ada menempuh ke jenjang SMP. Di sana juga banyak tantangan-tantangan yang harus kamu lalui. Jadi anak-anak harus tetap ke tujuannya masing-masing, tidak tergoda oleh orang lain. Begitu ya anak-anak. Alhamdulillah, kita sudahi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustadz mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan, kekeliruan perkataan dari Ustadz mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.